Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau kedua klan sudah mencapai tahap puncak. Tahap puncak dari persiapan untuk perang. Meskipun sebenarnya selama beberapa hari sebelumnya mereka sudah mulai terjadi bentrok antar kedua kubu ya. Tapi hari ini seluruh klan semuanya berkumpul dan sudah saatnya perang besar dimulai. Sorry kemarin kalau misalnya agak pendek ya lur ya. Karena memang masih suasana Idul Fitri, jadi cukup sulit untuk bagi waktu. Ini kemarin juga baru mudik gitu, jadi ya agak gimana gitu ya dalam untuk mengatur waktunya. Semoga bisa dimaklumi dan bukan niat dari Ane sendiri untuk memperpendek durasinya, tapi memang kondisinya yang terpaksa begitu. Ya, sekalian masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya lur. Terima kasih dan mari kita lanjut lagi kisah Fang Yuan di part 103. Seperti yang sudah Ane katakan di pengantar, ini kedua klan sudah siap untuk berperang. Menurut tradisi di dataran utara, sebelum keduanya saling bentrok, kedua klan itu harus mengirimkan perwakilan elit mereka untuk bertarung terlebih dahulu. Hal ini ditujukan supaya kedua klan bisa membangun semangat sebelum mulai berperang. Ya, bisa dibilang itu sebagai pertunjukan kematian di awal perang. Agak unik, memang. Tapi itulah dataran utara. Hei Luolan kini sudah siap untuk memanggil Pan Ping untuk mendapatkan kehormatan dalam pertarungan pertama kali ini. Tapi Yu Liang satu langkah lebih dulu. Dia mengirimkan Tang Miaoming, seorang master Gu wanita yang mengembangkan jalur perbudakan. Kultivasinya ada di peringkat 4 tahap menengah. Tapi kendalinya terhadap kelompok rubah itu sangatlah luar biasa bagus. Dan di dalam tradisi dataran utara, perwakilan yang dikirimkan itu adalah wujud dari kekuatan pihak lawan. Oleh karena itu, sebagai kedua klan yang sama-sama berjalan di jalan kebenaran, wajib hukumnya mengirimkan lawan yang setara dengan yang lawan kirimkan. Karena Yu Liang mengirimkan Tang Miaoming yang adalah seorang master Gu dari jalur perbudakan, itu artinya sejak awal mereka sudah menargetkan Fang Yuan. Lantaran Fang Yuan itulah adalah ahli di jalur perbudakan yang ada di sisi klan He. Sekarang, Tang Miaoming maju dengan 1000 rubah di bawah komandonya. Secara aturan, maka kalau Fang Yuan maju, dia juga hanya boleh membawa 1000 serigala bersamanya. Tidak boleh lebih. Itulah yang dinamakan menghargai lawan. Meski Yu Liang tidak mengatakan apapun, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu siasat dari Yu Liang untuk menyingkirkan Fang Yuan sejak awal. Di sisi lain, melihat semua ini, Fang Yuan berdiri dan menoleh. Pemimpin He, haruskah aku menerima tantangan ini? Mendengar apa yang Fang Yuan katakan, Hei Luolan tertawa terbahak-bahak. Sikap Fang Yuan kali ini sungguh menunjukkan rasa hormat pada Hei Luolan sebagai pemimpin aliansi. Karena itu, Hei Luolan pun merasa puas. Lalu, dengan santai Hei Luolan berkata, "Karena mereka terlalu berani menyinggungmu, maka biarkan mereka semua melihat keganasan dari saudara Sang Yin." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Lalu dengan gu pengeras suara dia berkata kepada semua orang, "Gadis kecil, harus kuakui keberanianmu. Tapi sayang, kamu bukan tandinganku. Terlebih, apapun yang kalian lakukan, sekarang
semua sudah terlambat. Mendengar itu, tubuh Tang Miaoming refleks gemetar. Sungguh meski hanya dari kata-katanya saja, Tang Miaoming bisa merasakan intimidasi yang luar biasa dari Fang Yuan. Lalu di sisi lain, Yu Liang tampak mengerutkan keningnya. Meski dia juga bisa menebak kalimat pertama yang pasti akan diucapkan oleh Fang Yuan, karena Yu Liang tahu bahwa karakter Chang Sanyin itu adalah orang yang sombong. Jadi dia bisa menebaknya. Namun ada yang aneh. Bagaimana dengan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Fang Yuan? Apakah kalimat terakhir itu hanyalah sebuah kiasan? Tapi seorang Chang Sanyin yang sudah hidup untuk waktu yang lama dan bahkan menjadi pahlawan di dataran utara, tidak mungkin untuknya hanya mengatakan kata-kata kiasan atau omong kosong belaka. Namun, kalau itu benar, lantas apa maksud dari kalimat terakhir itu? Pikiran Yu Liang kini mulai terganggu. Kata-kata terakhir tadi itu yang dimaksud adalah, sekarang semuanya sudah terlambat. Apa yang dimaksud dari kata-kata itu? Itulah yang dipikirkan oleh Yu Liang. Sesungguhnya salah satu alasan Yu Liang mengirimkan Tang Miaoming itu adalah untuk menghancurkan moral dari pasukan aliansi klan He. Simpelnya begini, jika Fang Yuan sampai kalah dengan Tang Miaoming, maka itu pasti akan merusak moral mereka, pasti. Tapi, kalaupun Fang Yuan menang, itu juga tidak ada artinya. Lagi pula Tang Miaoming itu adalah seorang wanita dan kultivasinya ada di bawah Fang Yuan. Artinya, Tang Miaoming itu adalah junior dari Fang Yuan di jalur perbudakan. Jika Fang Yuan pada akhirnya membuli juniornya sendiri, maka itu juga akan menghancurkan prestisnya. Dengan begitu, maka Yu Liang bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pertarungan awal ini. Tapi sayangnya, semua rencana itu tidak akan berjalan lancar. Setelah itu, Fang Yuan kemudian berkata, "Tidak perlu basa-basi, mari mulai perang ini. Aku masih harus makan siang setelah ini, jadi ayo cepat selesaikan. Semuanya keluarlah." Tiba-tiba, lolongan serigala menggema di seluruh tempat itu. 500.000 serigala tampak marah dan mereka segera bergerak ke arah pasukan dari klan Dongfang. "Saudara Sanggin, apa yang kau lakukan?" Tampak He Luolan pun menjadi panik. Bahkan anggur yang ada di tangannya itu sampai jatuh dan tumpah di bajunya. Di sisi lain, mata Yu Liang menyusut. Ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. "Mungkinkah Raja Serigala sudah menebak semua langkahku?" katanya dalam hati. Sementara itu, 500.000 kelompok serigala itu maju seperti gelombang pasang. Mereka semua menuju pasukan dari klan Dongfang. "Ya Tuhan, ini lebih buruk daripada gelombang serigala," umpat beberapa orang dari pasukan musuh. "Sialan, Chang Sanyin memang tidak lagi layak disebut sebagai pahlawan. Dia bahkan melanggar aturan dari dataran utara," teriak yang lain, di mana kini mereka semua menjadi sangat panik. Segera setelah itu, para Master Gu dari kelompok klan Dongfang segera mengaktifkan Gu pertahanan mereka. Sementara itu, tidak hanya pasukan musuh yang terkejut, bahkan pasukan dari aliansi klan He pun kini terdiam dan masih tidak bergerak. "Apalagi yang kalian tunggu? Perang sudah dimulai," kata Fang Yuan dengan sedikit marah. He Luolan pun akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Lalu dengan geram dia berkata, "Saudara Sanggin,
Apa kau bahkan tidak menghormati aturan dari dataran utara? Menghormati? Jangan lupa, lawan kita adalah seorang Master Gu peringkat 5 dari jalur kebijaksanaan. Apa kau pikir dia akan membiarkan aku bertarung dengan mudah? Sejak awal, dia sudah merencanakan semuanya. Karena itu pun, aku akan bertarung dengan semua yang kumiliki, kata Fang Yuan dengan tegas. Mendengar itu, He Luolan hanya bisa menggertakkan giginya, lalu dengan segera dia berseru, "Semua pasukan maju! Hancurkan klan Dongfang dan aliansinya untukku!" Segera, seluruh pasukan bersorak, lalu masing-masing pemimpin pasukan mulai bergerak dan maju menyerang. Dalam sekejap, medan perang berubah menjadi tempat yang mengerikan. Semua bercampur aduk saling menyerang. Entah itu manusia, musang, kelelawar, serigala, ataupun yang lainnya, kini saling beradu. Tidak sedikit yang terluka, bahkan genangan darah kini sudah mulai muncul di mana-mana. Sementara itu, Tang Miaoming masih menggunakan kelompok rubahnya untuk bertahan dari serangan gerombolan serigala. Sayangnya semuanya tidak bisa bertahan lama. Di hadapan ribuan serigala dan pasukan yang menyerang, 1000 rubah itu tidak bisa bertahan. Pertahanan Tang Miaoming akhirnya hancur. Kawanan serigala melompat dan hendak menerkamnya. He Luolan yang kini ada di garis depan melihatnya dari atas Gu Badak berjula 3. Melihat Tang Miaoming yang adalah seorang wanita, parasnya cantik, jadi dia tidak bisa diabaikan. He Luolan segera melambaikan tangannya dan berseru, "Selamatkan dia, jangan biarkan dia mati." Mendengar itu, Pan Ping yang ada di dekat He Luolan langsung melompat ke tengah kerumunan serigala. Lalu, dia langsung menyelamatkan Tang Miaoming. "Bajingan, lepaskan kakakku!" teriak Tang Fang yang melihat kakaknya dibawa oleh Pan Ping. Matanya menyala dan dia hendak menyerang. "Tidak, Tuan Muda ketiga. Jangan terburu-buru. Pemimpin klan telah memerintahkanmu untuk segera kembali," kata salah seorang tetua dari klan Tang yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikan Tang Fang. "Tapi kakak ditangkap. Apa kau tidak bisa melihat itu?" teriak Tang Fang dengan penuh amarah. "Saya tahu. Namun, jika Anda maju secara sembarangan, maka itu sama saja dengan menjemput ajal," kata tetua itu. "Ah, sial!" teriak Tang Fang yang kini tampak tidak berdaya. "Tunggu aku, Kak. Aku pasti akan menyelamatkanmu," kata Tang Fang dengan penuh tekad. "Tuan Muda, ayo mundur," kata tetua yang ada di sampingnya. "Baiklah." Tang Fang pun mengangguk dan mereka berniat untuk mundur. "Apa kalian pikir kalian bisa keluar dari tempat ini dengan mudah?" Tiba-tiba, terdengar suara seorang laki-laki yang namanya adalah Luo Yufeng. Sejak awal, klan Tang dan klan Luo itu sudah bermusuhan. Bahkan klan Tang itu pernah menculik Wang Jiang yang adalah tunangan dari Luo Yufeng. Karena itu juga, Luo Yufeng menyimpan dendam pada Tang Fang serta klan Tang dan dia berniat untuk tidak melepaskan Tang Fang dengan mudah. Oleh karena dendam ini, sekarang di sana terjadi pertarungan sengit antara beberapa tetua dari klan Tang serta klan Luo. Namun, situasi menjadi semakin buruk saat di sana tiba-tiba Hao Jiliu muncul dan membantu klan Luo. Pada akhirnya, beberapa tetua dari klan Tang harus mengorbankan nyawanya untuk memberikan waktu supaya Tang Fang dapat kembali. Pertarungan terus berlanjut. Terlebih sesaat kemudian, sang iblis angin Tan Wufeng datang membantu klan Tang.
Akhirnya, kedua tokoh yang memiliki julukan iblis bertemu dan berhadapan satu sama lain. Salah satunya adalah iblis air Hou Jiliu yang tadi membantu klan Luo. Dan yang lain adalah iblis angin Tan Wufeng yang tadi membantu klan Tang. Mereka berdua itu sama-sama Master Gu peringkat 4 di tingkat atas. Dan mereka juga sama-sama Master Gu yang berjalan di jalan iblis. Karena itu sekarang pertarungan mereka terasa sangat menarik dan gaya bertarung mereka pun berbeda satu sama lain. Angin dan air saling beradu satu sama lain. Di sisi yang lain, kini Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan pasukan serigalanya. Dia dengan tenang memberikan komando pada pasukannya untuk menyerang. Baik He Luolan ataupun Dong Fang Yuliang, keduanya sadar akan pengaruh besar yang dibawa oleh Fang Yuan. Oleh karena itu, Yuliang jelas mengirimkan beberapa pasukan untuk menghabisi Fang Yuan. Sedangkan He Luolan itu juga mengirimkan pasukan untuk menghentikan pasukan Yuliang yang diutus untuk menghancurkan Fang Yuan. Momentum Fang Yuan dan klan He itu sungguh tidak terbendung sekarang. Mereka sedikit demi sedikit semakin mendesak klan Dong serta aliansinya. Dong Fangxi, seorang tetua dengan penuh hormat kini mendatangi Yuliang dan berkata, "Pemimpin, situasi semakin tidak terkendali. Jika diteruskan, kita akan benar-benar kalah." Yuliang sangat tahu kondisi di medan perang. Dia kini tersenyum dan berkata, "Tetua tidak perlu khawatir, ini masih permulaan." Perlahan Yuliang menoleh ke arah 3 orang Master Gu dari jalur perbudakan yang ada di sebelahnya. Dia berkata, "Sudah saatnya untuk kalian bersinar. Tunjukkan kekuatan dari klan Dongfang." "Baik pemimpin," kata ketiganya dengan penuh hormat. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang sebelumnya dipanggil oleh Yuliang setelah kegagalan penyerangan pertama yang dilakukan oleh pembunuh bayangan. Ya, kurang lebih di 2 part sebelumnya. Lalu setelah mendengar perintah dari Yuliang, ketiganya dengan segera mengaktifkan beberapa Gu bersamaan. Itu adalah Gu Hati Jin peringkat 3, Gu Suara Hati peringkat 2, Gu Jiwa Terbang peringkat 3, Gu Rantai Jiwa peringkat 3, dan Gu Kombinasi Jiwa peringkat 4. Masing-masing Gu itu memiliki efeknya sendiri, dan ketika mereka digabungkan, maka akan menghasilkan jurus mematikan yang disebut dengan Jiwa Kombinasi 3 Hati. Setelah semua Gu itu diaktifkan, ledakan cahaya muncul dari sisi klan Dongfang. Dan saat cahaya itu menghilang, jiwa dari ketiga Master Gu itu keluar dari tubuh mereka serta memberikan tekanan yang mengerikan kepada semua orang. Semua Master Gu pada jarak 500 li bisa merasakan tekanan yang besar pada jiwa mereka. Tentu, tidak terkecuali Fang Yuan. Kini dia pun menoleh ke arah tenda utama dari klan Dong. Dia berkata, "Tekanan ini setidaknya setara dengan 1.400 jiwa manusia. Sungguh seperti yang diharapkan dari jiwa kombinasi 3 hati." Untuk kondisi Fang Yuan sendiri, awalnya dia memiliki 1.000 jiwa manusia. Namun karena penyerangan pertama banyak jiwanya yang terluka dan rusak. Bahkan setelah beberapa waktu, kini jiwanya hanya setara dengan 900 jiwa manusia. Artinya, kekuatan jiwanya itu masih lebih rendah daripada pihak musuh. Tapi Fang Yuan kini tetap tenang, karena dia tahu bahwa semua ini memang akan terjadi.
Dia kini tampak menghela nafas dan kembali memobilisasi kelompok serigalanya. Melihat pasukan serigala yang bergerak seperti gelombang pasang, ketiga jiwa dari Wan Xin, Xuan Ming, serta Jian Wan Shan, mereka berkata bersama, "Raja Serigala, hari ini izinkan kami untuk mencicipi kekuatanmu." Ketiganya tampak menyeringai ke arah Fang Yuan. Lalu, di bawah komando mereka, sejumlah besar kawanan kepiting membentuk garis pertahanan yang kokoh. Pasukan serigala Fang Yuan meraung, mereka berlari dan menabrak garis pertahanan dari kepiting-kepiting itu. Cakar dan gigi bertemu dengan cangkang yang keras. Namun, kekuatan absolut dari jumlah serigala yang jauh lebih besar mampu mengantarkan para kepiting itu ke ujung tanduk. "Bantu aku dan perkuat pertahanan. Kelompok kepitingku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi," kata Wang Xin. Dua orang lainnya segera merespon dengan sangat cepat. Ini juga adalah bagian dari kemampuan jiwa kombinasi tiga hati. Ketiganya bisa saling berbagi pemahaman serta pemikiran di saat yang sama. Karena itu, respon mereka pun jadi jauh lebih cepat daripada biasanya. Dengan segera kawanan buaya kini bergegas ke garis depan dan membantu para kepiting untuk bertahan. Pertahanan yang sebelumnya ada di ujung tanduk, kini kembali kokoh berdiri seperti tiang batu. Tidak terguncang walaupun angin datang. Saat ini Fang Yuan masih tampak mengamati situasi. Dia tahu bahwa mencoba menerobos pertahanan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Dia kini memilih untuk memperlambat serangannya dan mencoba untuk mengulur waktu. Lagi pula, pikirannya kini juga terbagi karena harus mengamati medan pertarungan serta dia harus mengamati ancaman yang lain, yaitu Bian Sisuan, pembunuh bayangan yang sebelumnya mencoba untuk membunuh Fang Yuan. Sejak perang dimulai, Bian Sisuan masih belum terlihat. Insting Fang Yuan kuat mengatakan kalau Bian Sisuan saat ini sedang menunggu momen yang pas untuk menyerang Fang Yuan. Karena itu, dia tidak boleh lengah sedikit pun. Sementara itu, kini sekelompok besar kelelawar darah mulai berdatangan dan menyerang pasukan serigala Fang Yuan. Para serigala pun mulai terlihat goyah. Di momen ini, pasukan kepiting dan buaya memanfaatkan celah itu untuk melakukan serangan balik. Dalam sekejap, arah pertarungan kini berubah. Klan Dong yang sebelumnya terdesak, kini mulai menunjukkan kemampuan mereka dan mulai menyerang balik. Memang, kemampuan dari jiwa kombinasi tiga hati itu meningkatkan kemampuan ketiga Master Gu untuk mengendalikan binatang mereka. "Saudara Sang Yin, kita makin terdesak," kata Heluolan yang kini tampak wajahnya menjadi gelap. Tapi Fang Yuan berkata dengan tenang, "Mereka sekarang memiliki kelelawar darah yang sangat baik dalam menyerang. Lalu, para serigalaku pun tidak bisa membalas serangan mereka di udara." Situasi menjadi makin rumit, tapi semuanya ada jalan. Saat ini mereka menggunakan jiwa kombinasi tiga hati yang membuat ketiga Master Gu dari jalur perbudakan itu memiliki satu pikiran yang sama. Karena itu juga kontrol mereka pada para binatang itu pun meningkat drastis. Dari sudut manapun, kita bisa melihat bahwa itu adalah kekuatan mereka. Tapi kita juga harus sadar bahwa kekuatan terkadang juga bisa menjadi kelemahan terbesar mereka. Maksudku, selama kita bisa melancarkan serangan dan membubarkan jiwa kombinasi tiga hati, maka koordinasi mereka dengan semua binatang mereka pun akan hancur. Itu adalah langkah kemenangan kita.
Mendengar itu, He Luolan segera mengerti. Lalu dengan cepat dia mengambil keputusan. Saudara Sang Yin, berkonsentrasilah pada pertempuran. Aku akan melakukan sesuatu dan menyelesaikan ini dengan cepat. He Luolan kemudian menjulurkan tangannya, dan segera tangan besar itu berubah menjadi cakar binatang buas. Jika klan Dong memiliki jiwa kombinasi 3 hati, maka klan Heiku punya pusaran kegelapan, kata He Luolan dengan penuh niat membunuh. Setelah itu, aura hitam mulai mengelilingi tangan He Luolan dan mulai menyelimuti ujung cakar miliknya. Perlahan aura itu mulai membentuk bola-bola hitam yang besarnya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Aura kematian menyebar ke segala arah dan bahkan cahaya seperti diusir menjauh oleh kegelapan. Sekarang, terimalah hadiah dariku, kata He Luolan yang tiba-tiba menghilang dari singgahsananya dan kemudian muncul di atas tenda utama musuh. Matilah, kata He Luolan dengan penuh niat membunuh. Sialan, itu pusaran kegelapan dari klan He. Semuanya menjauh, teriak orang-orang dengan panik. Wei Xin dan 2 orang lainnya pun kini tampak putus asa ketika melihat itu. Bagaimanapun tubuh mereka sekarang ada di tenda utama. Jika tubuh mereka sampai hancur dan mati, maka jiwa mereka pun akan ikut lenyap. Mereka juga tidak bisa menghindar karena mereka dalam keadaan jiwa kombinasi 3 hati. Jika mereka ingin melepaskan penggabungan itu, setidaknya mereka butuh waktu 2-3 menit. Dan itu artinya mereka tidak akan sempat untuk menyelamatkan diri. Kini, wajah mereka benar-benar terlihat masam. Tapi, Yu Liang masih tampak tenang di sana di tengah keributan dari orang-orang. Bahkan, kini Yu Liang terlihat tersenyum. Seperti yang sudah kuduga, aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Yu Liang mengangkat kakinya dan menekan awan putih di bawah kakinya. Dalam sekejap, awan itu naik dan berubah menjadi kabut yang membentuk sebuah pusaran. He Luolan yang sebelumnya hendak menghancurkan tenda utama dari klan Dong dengan pukulannya, kini terkejut setengah mati. Ini... Sebelum He Luolan lanjut bicara, Yu Liang memotong. Biarkan aku mengajarimu sesuatu. Ini adalah langkah mematikan yang telah kusiapkan dan menghabiskan 3 tahun masa hidupku. Pusaran awan. Gerakan ini khusus untuk melawan pusaran kegelapanmu. Kau tidak akan bisa menang melawanku, sama seperti sebelumnya. Sialan kau Dongfang Yu Liang. He Luolan menggertakkan giginya dan dahinya kini dipenuhi dengan keringat dingin. Dia berusaha mundur tapi tidak bisa. Sayang sekali, pusaran awan itu sangatlah kuat dan menyedot pusaran kegelapan miliknya. He Luolan sekarang terkunci, dan Yu Liang tersenyum lalu berseru, Dong Pokong, Bian Siswan, eksekusi! Sebuah sinyal ditembakkan oleh Yu Liang, dan kedua ahli kebanggaan Yu Liang itu pun segera bergerak. Mereka menyerang. Tapi jangan salah paham, keduanya bukan menyerang He Luolan yang saat ini tidak bisa bergerak, melainkan keduanya sejak awal sudah ada di sekitar tenda utama dari pasukan klan He. Mereka bersembunyi dan mengincar kepala Fang Yuan. Melihat sinyal itu, keduanya segera keluar dan menyerang Fang Yuan dari kedua sisi. Bagaimanapun, kunci kemenangan dari pertarungan ini adalah Fang Yuan alias Chang Sanyin. Selama dia mati, maka klan Dong pasti bisa membalikan keadaan dan kemudian menang. Karena itu,
Yuliang sengaja mengatur semua ini. Bahkan, sejujurnya jiwa kombinasi tiga hati itu hanyalah pancingan untuk menarik keluar He Luolan dan menjauhkannya dari Fang Yuan. Sekarang, Fang Yuan sungguh terancam. "Lindungi Raja Serigala!" teriak para tetua yang ada di dekat sana. Segera 6 orang Master Gu mencoba menghadang, tapi semuanya dibantai dengan satu gerakan oleh Dong Po serta Bian Sisuan. Fang Yuan mulai panik, wajahnya pucat dan dia berteriak, "Cepat lindungi aku!" "Raja Serigala tidak perlu khawatir. Aku, Hei Xiu Yi, akan melindungimu," teriak Hei Xiu Yi yang ada di dekat sana. "Cecunguk, kau mencari kematian." Dong Po segera mengeluarkan tombak petir dan kemudian menyerang Hei Xiu Yi. Untungnya, Hei Xiu Yi itu bisa bertahan meskipun kesulitan, karena memang dia adalah salah satu komandan pasukan yang spesialisasinya pada bidang pertahanan. Setelah itu beberapa orang pun ikut membantu Hei Xiu Yi. Tapi sayang, Dong Po itu adalah sosok yang kuat. Dia dengan mudah menyingkirkan yang lain dan hanya menyisakan Hei Xiu Yi. Sedangkan Bian Sisuan yang melihat kesempatan ini segera mengaktifkan sebuah gu. Gu itu adalah gu yang sebelumnya dia tolak, gu bayangan tumpang tindih. Memang benar bahwa Bian Sisuan menolak itu sebelumnya. Tapi selama beberapa hari kebelakang ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghabisi Fang Yuan. Bahkan saat dia mencoba untuk mengaktifkan gu ledakan otak, itu tidak ada respon sama sekali. Karena itu, pada pertemuan sebelum perang dimulai, Yuliang mengatakan pada Bian Sisuan bahwa dia akan meminjamkan gu bayangan tumpang tindih. Karena Yuliang membutuhkan Bian Sisuan untuk melakukan tugas yang besar. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Bian Sisuan menerima itu. Dan hari ini dia menggunakannya. Bian Sisuan segera memanggil pedang bayangannya, dan kini jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Lalu dia menggabungkannya. Bian Sisuan kemudian bergerak dengan cepat, lalu menyerang ke arah Fang Yuan. Sayangnya, Hei Xiu Yi yang tadi mengatakan bahwa dia ingin melindungi Fang Yuan, kini dia tidak lagi memegang ucapannya. Setelah dia merasa kesulitan melawan Dong Po dan merasa bahwa nyawanya dalam bahaya, saat itulah dia tidak lagi ingin melindungi Fang Yuan. Dia memilih untuk mempertahankan dirinya sendiri dan menyelamatkan nyawanya. Dia kini mengabaikan Fang Yuan. Oleh karena tindakan dari Hei Xiu Yi itu, Bian Sisuan kini dapat bergerak dengan mudah dan langsung menembus pertahanan mereka, lalu menusuk Fang Yuan tepat di dadanya. Fang Yuan benar-benar tidak berdaya. Dia terlihat kesakitan. Sedangkan kini, pedang bayangan dari Bian Sisuan menancap begitu dalam hingga menembus punggungnya. "Sudah berakhir," kata Dong Po saat melihat Fang Yuan kini sudah menjadi donat. "Chang San Yin, ingat ini. Orang yang telah membunuhmu adalah aku. Aku, pembunuh bayangan Bian Sisuan," kata Bian Sisuan dengan penuh kemenangan. Sementara itu, di tenda utama klan Dong, kini Yuliang tertawa puas. "Hei Luolan, sekarang Chang San Yin sudah mati. Akui saja kekalahanmu, dan mungkin aku akan mengampunimu. Bahkan, aku akan memberikan klanmu kesempatan untuk ikut dengan kami, supaya nanti kalian juga bisa masuk ke istana kekaisaran." Mendengar itu, He Luolan terdiam. Tapi sekarang Yuliang
justru tidak merasakan kemarahan dari Heiluolan setelah dia mengejeknya seperti itu. Malahan, Yuliang sekarang melihat seringai di wajah Heiluolan. Yuliang merasa ada yang aneh. Lalu, Heiluolan kemudian tertawa. Dongfang Yuliang, perhatikan baik-baik. Di saat yang sama, tubuh Fang Yuan yang tadi tertusuk pedang bayangan tiba-tiba terlihat bergetar, lalu kemudian pecah dan berubah menjadi air. Mata Yuliang sedikit terbelalak saat dia menggunakan salah satu gu investigasi miliknya. Jadi begitu. Meski Yuliang sedikit terkejut, tapi dia masih tampak tenang. Bahkan, Yuliang merasa bahwa semuanya masih ada di dalam kendalinya. Semuanya masih sesuai dengan rencana yang sudah ia siapkan. Sementara itu Heiluolan tertawa dengan keras. Dongfang Yuliang, apa kau pikir aku akan dengan mudah termakan oleh jebakanmu? Apa kau pikir ketika aku datang kemari itu semua berkat pengaturan yang kau buat? Sejak awal, orang yang ada di sampingku itu hanyalah klon yang dihasilkan oleh gu gambar air milik Hao Jiliu. Sedangkan Chang Sanyin yang kau incar nyawanya kini entah di mana. Dia pasti bersembunyi di salah satu sudut dari medan perang ini. Sekarang, lihat. Semua rencanamu hancur. Dan bersiaplah untuk mengakui kekalahanmu. Tampak Heiluolan sangat bangga karena dia merasa berhasil memperdaya Yuliang yang adalah seorang ahli dari jalur kebijaksanaan peringkat 5. Meskipun memang benar bahwa sejak awal semua ini adalah ide Fang Yuan. Dan hanya Heiluolan serta Hao Jiliu yang mengetahui tentang klon itu. Sedangkan untuk yang lainnya, semua berjalan seperti biasa secara alami. Bahkan kemarahan sebelumnya dari Heiluolan itu juga bukan dibuat-buat. Sungguh bagus akting mereka hari ini. Tidak hanya pasukan musuh yang tertipu, bahkan orang-orang dari klan Hei pun semuanya ikut tertipu. Menyadari semua itu, Dongfang Yuliang kini tampak menghela nafas, lalu perlahan mulai tersenyum. Perang ini memang cukup menarik, tapi tetap saja semua masih sesuai dengan prediksiku. Bahkan jika aku tidak tahu keberadaan dari Chang Sanyin sekarang, perlahan dia akan tetap menunjukkan batang hidungnya. Pada akhirnya, kalian hanya menunda-nunda kekalahan kalian. Mendengar itu, Heiluolan pun tertawa sinis. Yuliang, sepertinya kau masih berpikir bahwa dunia ini berputar di atas telapak tanganmu, hingga kau menjadi sangat tenang. Tapi, akan kukatakan sebuah rahasia kecil yang lain. Kini aku akan bertanya padamu. Apa kau pikir saat ini kalian sungguh-sungguh sudah berhasil menahanku? Setelah mengatakan itu, kulit Heiluolan kini mulai berubah menjadi hitam, sama seperti gelapnya malam. Lalu, semuanya berlanjut dengan asap hitam yang keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap, Heiluolan berubah menjadi asap hitam dengan sepasang mata berwarna merah menyala. Melihat itu, Dongfang Yuliang merasakan perasaan yang tidak nyaman. Ini buruk. Yuliang merasakan aura haus darah yang sangat kental. Tiba-tiba, bola hitam sebesar bukit kecil yang ada di atas tangan Heiluolan mulai menarik pusaran asap dan tumbuh menjadi semakin besar. Semua orang termasuk Yuliang segera menjaga jarak dan mundur. Sedangkan
Bola hitam itu terus tumbuh semakin besar dan mulai melahap semua apapun yang ia sentuh. Ukurannya terus membesar hingga dia menelan apapun yang ada pada jarak 10 li. Seluruh tempat itu dalam sekejap berubah menjadi sebuah kawah yang besar. Yuliang berhasil melarikan diri, namun dalam prosesnya dia terluka dan darah mengalir di beberapa bagian tubuhnya. Kini, nafasnya pun terengah-engah karena dia mulai kelelahan. Sedangkan Heluolan, kini dari kejauhan dia memandang Yuliang dengan penuh kepuasan. Dia tersenyum lalu kemudian berseru, "Dongfang Yuliang, apa kau pikir pusaran awan milikmu mampu membatasi pusaran kegelapan milikku? Sekarang bagaimana? Apa kau sudah menyerah? Lihatlah, semua persiapan yang telah kau buat dengan cermat, kuhancurkan dalam sekejap." Tawa Heluolan terdengar ke seluruh medan perang, dan tentu itu mempengaruhi mental dari pasukan yang dipimpin oleh Yuliang. Sedangkan pasukan dari klan He kini menjadi semakin bersemangat dan terus bergerak maju menyerang. Dalam satu gerakan, Heluolan kini tidak hanya lolos dari jebakan yang sudah disiapkan oleh Yuliang, tetapi dia juga berhasil membalikkan keadaan serta membunuh ketiga Master Gu yang menjadi jantung dari jiwa kombinasi tiga hati. Karena itu, sekarang gerombolan kepiting, buaya serta kelelawar mulai kehilangan arah dan mereka mulai melarikan diri serta bertarung satu sama lain. Ya, begitulah. Ketika para binatang liar yang sebelumnya dijinakkan dan kehilangan majikannya, semuanya mengikuti insting hewaninya dan kemudian melakukan apapun yang mereka rasa benar. Medan pertarungan menjadi sangat keos. Melihat semua itu, perlahan Yuliang bangkit dan ekspresinya berubah menjadi serius. Siapa yang menyangka kalau Heluolan akan menekannya sampai sejauh ini? Apakah ini memang adalah kekuatannya yang sebenarnya? Ataukah mungkin ini adalah permainan dari Chang Sanyin yang ada bersamanya? Tampak Yuliang mulai bertanya-tanya. Mari breakdown sedikit apa yang membuat Yuliang sampai menjadi sangat serius sekarang, padahal sebelumnya dia sangatlah tenang. Semua itu karena Yuliang sadar bahwa jiwa kombinasi tiga hati itu adalah salah satu kartu andalan miliknya. Karena itu, dia tidak mungkin membiarkan kartu andalannya itu dalam bahaya. Jadi sejak awal, Yuliang memang sudah menyiapkan sebuah arai teleportasi untuk memindahkan ketiganya ke garis belakang jika situasi menjadi semakin rumit. Lalu, saat Heluolan melepaskan bola hitam miliknya, di situ sebenarnya Yuliang sudah mencoba menteleportasikan ketiga Master Gu itu. Tapi rupanya, saat Heluolan menyerang, dia juga menggunakan Gu jalur luar angkasa untuk mengunci ruang dan waktu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, apa yang sudah disiapkan oleh Yuliang itu tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya, ketiga Master Gu itu pun mati di tempat. Wajah Yuliang kini menjadi semakin kusam. Sedangkan Heluolan dengan penuh kemenangan dia berkata, "Dongfang Yuliang, akan kuberikan sebuah keringanan untukmu hari ini. Selama kau mau bergabung denganku, aku akan menjadikanmu sebagai penasehat pribadiku. Dan tentunya, aku akan mengampuni seluruh klanmu, serta menyambut mereka sebagai saudara. Kita bisa melupakan dendam yang terjadi hari ini." Yuliang mendengar semua itu, dan dia tersenyum dingin. Sejak awal dia tahu sifat buruk dari Heluolan. Karena itu,
dia tidak mungkin mau menyerah padanya meskipun jika taruhannya adalah nyawa. Mata Yuliang masih belum terlihat menyerah. Dia kemudian berkata, "Hei Luolan, kamu terlalu optimis. Bahkan jika kalian sekarang ada di atas angin, tapi kemenangan masih belum jatuh ke tanganmu. Mari lihat, aku masih punya segudang jalan. Sekarang bersiaplah." Cahaya bintang 7. Segera setelah itu, 7 buah pilar cahaya muncul di sekitar Yuliang. Ini adalah salah satu kemampuan Yuliang. Meski dia adalah ahli di jalur kebijaksanaan, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa bertarung. Bahkan beberapa tahun yang lalu, dia sempat mempecundangi He Luolan ketika bertarung 1 lawan 1 dengannya. Setelah itu, Gu Pikiran Bintang juga diaktifkan, dan kombinasi dari keduanya menciptakan cahaya bintang yang jatuh ke bumi. Kekuatan cahaya ini sesungguhnya adalah kekuatan jiwa yang berisikan puluhan ribu pikiran bintang. Bagi seorang Master Gu yang tidak mengembangkan jalur kebijaksanaan ataupun yang jalur kebijaksanaannya ada di bawah Yuliang, serangan ini jelas sangat mempengaruhi. Sekali cahaya itu mengenai tubuh, maka jiwanya akan terguncang. Jika orang itu tidak kuat, maka dia bisa linglung, bahkan menjadi gila. Efeknya memang berbeda untuk masing-masing orang, tergantung kekuatan jiwa dan hati mereka. Sekarang, Yuliang dengan penuh amarah melepaskan serangannya. "Hei Luolan, terima ini." Sinar cahaya menyerang ke arah He Luolan. Tapi tentu, bagi orang yang sudah pernah merasakan ini, He Luolan pun enggan menerima untuk kedua kalinya. Lagi pula, sekarang kondisi tubuh dari He Luolan juga tidak prima, karena dia baru saja mengeluarkan kekuatan dalam jumlah besar. Karena itu, He Luolan memilih untuk menghindarinya. Dia berlari ke sana kemari dengan sangat cepat. Yuliang tidak menyerah. Dia terus menyerang ke arah He Luolan meskipun He Luolan berhasil menghindarinya. Lalu, yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak sengaja ada di belakang He Luolan. Lalu setelahnya banyak di antara mereka yang kemudian menjadi linglung dan kemudian dibunuh oleh musuh. Itu semua terjadi untuk beberapa waktu. Sampai pada akhirnya Yuliang bergumam, "Sial, ini tidak bagus." Meskipun serangannya sangat menakutkan, tapi jika dia tidak bisa mengenai He Luolan, maka semuanya akan sia-sia. Terlebih, semakin lama Yuliang menggunakan kemampuannya, maka umurnya pun akan terus terpotong semakin banyak. Dalam pikirannya, Yuliang mengumpat, "Sialan kau He Luolan, kau melarikan diri seperti kelinci." Bahkan, Chang Sanyin pun dia masih bersembunyi. Selama keduanya tidak keluar, maka situasi ini akan menjadi sulit. Sepertinya, aku harus memancing mereka agar keluar. Setelah memikirkan semua itu, kini Yuliang merubah pandangannya. Dia berniat untuk menghabisi para elit dari klan He. Dia berpikir bahwa dengan begitu, baik He Luolan ataupun Fang Yuan pasti akan keluar. Setelah itu, di bawah penindasan Yuliang, banyak orang yang kemudian menjadi korban. Tapi sayang, semakin banyak korban yang berjatuhan, ekspresi Yuliang kini tampak semakin suram. Sialan, sudah sejauh ini tapi mereka masih juga tidak mau keluar. Yuliang mengerutkan keningnya sambil terus melihat sekeliling. Sedangkan di sisi lain, di salah satu area di dalam medan perang, Fang Yuan mengamati semuanya dari dalam kantong perut serigala. Dia kini tampak menyeringai dan terlihat senang. Terus,
bunuh. Bunuh terus. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan gerakan mematikan ini. Saat ini, bagi Fang Yuan yang terpenting bukan hanya kemenangan semata. Dari waktu ke waktu, dia terus mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena itu, sekarang dia membiarkan korban berjatuhan semakin banyak. Entah itu dari klan He ataupun klan Dong. Keduanya sama saja untuk Fang Yuan. Semakin banyak korban yang berjatuhan, maka semakin banyak juga jiwa yang bisa ia panen setelah perang. Ketika dia memiliki begitu banyak jiwa, itu artinya Gu Batu Nyali juga bisa diproduksi secara massal di Gunung Danghun. Pada akhirnya, semua yang terjadi hari ini itu hanya akan menguntungkan Fang Yuan. Fang Yuan juga tetap tenang. Dia tidak mendesak keluar sekarang karena dia tahu bahwa dia hanya perlu memenangkan pertarungan ini. Dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Selama dia berhasil membawa klan He menang dalam perang ini, maka itu sama saja dia sudah mengamankan tiket untuk masuk ke dalam istana kekaisaran. Dan itulah tujuan dia berikutnya. Untuk sekarang, Fang Yuan hanya perlu bersantai dan menunggu sampai saat waktu panen tiba. Sekian dulu cerita hari ini, kita sambung lagi di part berikutnya. See you again di next video dan bye.